Hai para sahabat YouTube channel GKI Kayu Putih, apa kabar? Semoga para sahabat dalam keadaan yang baik. Kalau kita coba berhitung berapa kata yang kita keluarkan dalam satu hari, menurut penelitian, seorang bisa berkata dalam 1 menit itu mengeluarkan 150 kata. Maka kalau dalam satu hari kita bisa bayangkan berapa juta kata yang akan keluar. Itu baru satu orang. Kalau kita tiap hari bekerja bersama dengan lebih dari 2 orang, bisa 10 orang, ada biliatan kata. Belum lagi ketika kita bekerja atau kita sekolah, kita membaca buku, kita melakukan Zoom meeting, kuliah-kuliah lewat online dan sebagainya. Kita mendengar begitu banyak kata yang kita dengarkan, dan kita bisa membayangkan betapa penuhnya hidup kita dengan kata-kata. Atau juga ketika kita coba lebih luas lagi, bukan hanya kata, tetapi juga kita melihat situasi tertentu, keadaan tertentu, berita-berita yang kita dengar, dan kebisingan itu mengisi hidup kita. Dan ketika kita bising, tiba-tiba saja kita bisa menjadi orang yang sebenarnya kehilangan diri kita. Kita mau apa? Kita mau menjadi apa? Siapa kita? Apalagi ketika kita tahu bahwa sekitar kita dipenuhi juga dengan perkataan, dengan kalimat-kalimat yang sangat negatif terhadap diri kita. Kita dibombardir dengan begitu banyaknya orang memberi penilaian-penilaian, bahkan menuntut kita untuk melakukan sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, apa yang masyarakat ini inginkan, apa yang dunia ini tuntut kepada kita. Tiba-tiba saja kita kehilangan diri kita. Tiba-tiba saja kita tidak mengenali sebenarnya apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan kita akhirnya menjadi orang yang tidak berharga, kehilangan tujuan, bahkan juga makna hidup. Untuk apa saya hidup? Apakah saya cukup layak dan cukup berharga untuk tetap menjalani hidup ini? Para sahabat, dalam kekristenan ada spiritualitas yang disebut dengan spiritualitas solitude atau keheningan. Dan apa itu spiritualitas solitude? Seorang bijak mengatakan bahwa ada perbedaan antara loneliness dan solitude. Yang membedakan adalah loneliness itu kalau kita ada pada situasi kesepian, maka yang ada dalam diri kita adalah emptiness, kekosongan. Tetapi solitude, keheningan itu akan membawa kita pada kepenuhan hidup. Saya ingat seorang ahli spiritualitas yang saya kagumi, Henry Nouwen, mengatakan bahwa solitude adalah sebuah tempat di mana kita berdiam diri, menjadi tempat di mana kita bisa menyadari tentang siapa kita. Yang ada adalah tempat di mana saya bisa berjumpa dengan Tuhan dan membiarkan Tuhan sendiri yang ada bersama dengan kita. Maka ketika Tuhan ada bersama dengan kita, maka suara-suara kebisingan itu akan menjadi berhenti dan kita menundukkan diri, membiarkan Tuhan sendiri yang berbicara.
Dan disitulah kita akan menemukan bagaimana Tuhan akan kembali mengatakan, engkau adalah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Disitulah kita akan kembali mendengarkan bagaimana Tuhan menganggap kita sebagai orang yang berharga, yang diciptakan sebagai gambar dan rupanya. Di dalam solitude itulah kita tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan, di tengah kerendahan hati kita, untuk mengatakan, Tuhan berbicaralah. Dan kita menghentikan kata-kata, keinginan yang keluar dari dalam hati kita, pikiran kita, bahkan juga mulut kita. Solitude selalu ingin mengajak kita untuk menikmati apa yang Tuhan ingin katakan, perjumpaan dengan Tuhan, dan apa yang kita bisa lakukan ketika mungkin hidup kita berada pada kebimbangan, rasa takut, khawatir, jenuh, dan begitu berat, begitu banyaknya orang-orang yang menuntut, dunia ini menuntut kita untuk menjadi seperti apa yang mereka inginkan. Bahkan Henry Nouwen mengatakan, dalam solitude yang ada bukanlah kita mengumbar semua yang kita harapkan dan inginkan dari orang lain, dari dunia ini, bahkan dari Tuhan. Tetapi solitude akan kembali membuat kita menjadi orang-orang yang siap untuk berbagi, karena kita tahu kembali untuk apa saya hidup, untuk apa saya ada di dunia ini, dan bagaimana Tuhan berkarya. Inilah rasanya yang dikatakan juga oleh pemazmur di dalam Mazmur 116. Jadilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepada kita. Pemazmur ingin mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Di tengah gemuruh badai yang menghantam dirinya, karena masalah, karena pergumulan bangsa, karena apapun juga, pemazmur ingin mengingatkan jiwanya, jadilah tenang dan lihatlah pekerjaan yang Tuhan lakukan. Memori ingatan akan Allah yang baik. Pada saat dia berkata, dia ingin kembali diingatkan bahwa ketenangan jiwa akan selalu memberi tempat bagi Allah untuk berbicara dan mengingatkan betapa baiknya Dia. Para sahabat, selamat bersolitude, terutama ketika kita memasuki masa Advent, masa penantian, bahkan juga ketika kita melihat dunia kita saat ini begitu banyak penuh dengan air mata, ketakutan, kengerian, kegelapan. Katakan, jadilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan baik kepada kita. Selamat bersolitude, selamat hidup di dalam tempat yang tenang teduh bersama dengan Tuhan yang mengasihi kita. Para sahabat YouTube channel GKI Putih, sampai jumpa, Tuhan memberkati. Amin. Buat para sahabat yang ingin mencoba bersolitude, maka beberapa tips yang bisa saudara lakukan adalah, pertama-tama tentu saja mencari waktu yang tepat. Lalu kemudian carilah tempat di mana para sahabat merasa lebih mudah berjumpa dengan Tuhan. Lalu setelah itu, di dalam doa para sahabat
katakan seperti apa yang pemazmur katakan, jadilah tenang, hai jiwaku. Dan kita meminta Tuhan untuk menenangkan hati, pikiran, dan perasaan kita. Lalu para sahabat bisa menolong diri untuk menjadi tenang dengan membaca beberapa ayat-ayat Alkitab yang meneguhkan, atau juga mendengarkan sejenak lagu-lagu rohani yang memiliki musik yang tenang dan teduh. Setelah itu, biarkan para sahabat mengatakan, Tuhan sekarang berbicaralah, dan berusahalah untuk tidak pikiran kita, mulut kita, dan juga perasaan kita berbicara sesuai dengan apa yang kita mau. Dan disitulah kita belajar untuk mendengar dalam keheningan, dalam keteduhan Tuhan yang berbicara. Selamat bersolitude, selamat mencoba. Tuhan memberkati.